Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat malam. Jumpa lagi dengan aku, Ismi. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah klik channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di video aku. Terima kasih. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sedikit cerita tentang aktivitas malam setelah berbuka puasa dan malam kurang lebih sebelum tidur. Dan kali ini untuk kegiatan bersama anak-anak, permainannya adalah ular tangga. Nah ini kebetulan Gani yang pengen, jadi dia ngajak aku untuk main ular tangga. Khalid ikut tapi lebih ke nonton dulu aja karena dia belum tahu caranya. Jadi ikut-ikutan dia yang lempar dadu, yang itu untuk giliranku. Kalau Gani udah bisa ngelemparin dadunya, kemudian urutannya juga udah tahu dari kecil ke besar. Kalau ada dimakan sama ular dia harus turun naik ke tangga. Alhamdulillah. Nah nanti siapa yang kira-kira yang akan menang? Yuk simak terus videonya. Teman-teman nih jangan bingung ya, karena ini kan ada dadunya 3, sementara pelaku aktornya 2. Nah ini karena aku pakai pionnya, aku pakai dadu, pionnya nggak ada, jadi penggantinya aku pakai dadunya yang dari kayu, jadi kelihatan lah dadunya ada 3. Ini karena pion aslinya hilang ya teman-teman, entah keselip di mana, tapi karena ukurannya kecil jadi susah untuk dicari-carinya. Jadi kita pakai yang ada aja. Ini ya aku kalah terus, aku selalu dapat bagian di jatah dimakan ular, jadi terus sampai ke bawah. Dan kebetulan ini ekor ularnya panjang banget. Dan ini udah sampai atas, udah sampai baris kedua atau ketiga ya. Ini aku juga harus turun lagi teman-teman. Dan akhirnya ketemulah pemenangnya, Gani. Yeay. Lanjut teman-teman ke aktivitas berikutnya. Nah ini akhir pekan kami mau pergi ke rumah mertua. Jadi aku di sini packing dulu sementara anak-anak ikut sholat tarawih bersama abinya. Ini kurang lebih aku mau nginep 1 atau 2 malam. Nanti tergantung kondisi, apakah kalau bisa 2 malam, tapi kalau hanya bisa 1 malam ya 1 malam. Jadi tapi aku tetap prepare untuk 2 malam nginep. Alhamdulillah aku hanya mau pakai koper kecil. Nah biasanya aku tuh orangnya kalau bepergian apa aja dibawa, takutnya buat jaga-jaga gitu ya. Tapi sebenarnya lebih banyak nanti nggak kepake. Aku sering disinggung hal ini, sering diingetin bawa banyak-banyak tapi pada akhirnya nggak kepake. Nah dari situ aku mulai belajar supaya jangan terlalu riuh dengan banyak bawaan. Jadi di sini aku hanya mau pakai koper kecil aja. Lanjut untuk bawaan berikutnya, untuk aktivitas kesibukan anak-anak supaya nggak main HP aja, aku bawain dot stiker ya untuk aktivitas tempel menempel aja supaya anak-anak nggak bosen. Siapa tahu nanti bisa dipakai juga di sana. Aku bawa beberapa lembar kertas HVS ukuran A4, paling 4 atau 5 lembar aja. Lalu kemudian aku juga bawa buku dongeng yang sering aku bacain buat anak-anak. Dan beberapa buah spidol berwarna, nggak 12 warna semua, tapi hanya beberapa, mungkin 5 atau 6. Dah itu aja, tutup.
Tak lupa juga urusan perkabelan HP, charger, earphone. Nah, untuk chargernya ini penting banget karena di sana nggak ada charger yang tipe C. Jadi aku harus masukin ini dari awal supaya nggak kelupaan. Kalau kelupaan repot harus beli di sana. Lanjut untuk beberes malamnya, tadi tuh rumahnya berantakan banget, Masya Allah. Jadi aku sebelum tidur sempetin dulu setelah beres-beres packing. Ini hanya ngeberesin mainan-mainan aja sih sebenarnya, tapi sekarang udah berserakan banget. Dan aku nggak nyapu juga di sini karena udah capek. Hanya ngerapihin yang di atas-atas aja supaya nggak begitu berantakan, nggak semprot dilihat mata. Alhamdulillah, ini sudah lumayan ya teman-teman. Setidaknya barang-barang tidak ada yang di atas kursi ataupun di atas meja berserakan. Itu sudah cukup untuk malam hari. Dan ini anak-anak sudah kembali dari tarawih yang mereka kemudian ingin pergi ke toko mainan untuk beli Monster Jam. Tadi belinya sama ayahnya aja atau abinya. Lanjut, ini ngebersihin kamar tidur. Ya Allah, berantakan banget ya teman-teman ya. Maaf ya, tiap malam tuh jadi sebelum tidur pasti ngerapihin kasur. Padahal sebenarnya sore ataupun siang tuh udah rapi. Tapi karena anak-anak biasanya habis mandi, terus mereka lompat-lompat dulu di kasur. Ya jadi begitulah tingkah anak-anak ketika ada 2 orang anak laki-laki bersatu, kemudian mereka main perang-perangan, alhasil medan perangnya seperti ini. Sebenarnya kalau kasurnya aku biarin berantakan dulu, nanti sama anak-anak juga akan dirapihin ya ala kadarnya anak-anak sebelum tidur. Cuma karena ini aku udah gatel ngeliatnya, udah nggak betah karena dari tadi sore, akhirnya aku turun tangan sendiri untuk rapihinnya. Sementara anak-anak masih sibuk dengan Monster Jam barunya. Dan tada, menurut aku ini sudah cukup untuk ngebersihin kasurnya supaya bisa tidur, lanjut langsung tidur, istirahat, besok bangun pagi untuk sahur. Masih lanjut ya teman-teman beres-beresnya, ya Allah nggak berhenti-berhenti ya. Ini aku beresin meja makan bekas buka tadi, cukup banyak barang-barang perintilan-perintilannya di atas meja ini. Jadi sebelum tidur karena masih semangat beres-beresnya, aku coba untuk ya setidaknya ngangkatin yang kotor-kotor dulu meskipun nggak aku cuci piring karena udah lumayan capek. Dan karena lantainya juga kotor banget, jadi tadi makannya tuh agak berantakan ya, pada jatuh-jatuhan, remah-remahan, apalagi tadi ada kue bolu, coklat, dan rumahku tuh juga agak banyak semut, apalagi di dapur sini, di bagian belakang. Jadi kalau nggak dibersihin, disapu dan dipel itu nanti pagi akan sangat kotor banget sama semut, dan itu aku nggak suka ya kalau banyak semut gitu. Dan semutnya tuh semut gatal gitu loh teman-teman, jadi bahaya juga. Meskipun kalau di rumah tuh kutu juga ada semut yang agak gede-gede itu, tapi aku nggak begitu jijik juga dengan semut gede, justru maksudnya nggak begitu sejijik dengan
semut gatal yang kecil-kecil. Kalau udah semut kecil-kecil tuh ngerumpul gitu, kayaknya ada kesan tersendiri yang membuatku itu ngerasa jijik banget. Jadi ini aku lanjut nyapu sama ngepel. Ngepel juga cuma yang bagian belakang, bagian depan nggak aku pel. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu ya cerita dari aku untuk aktivitasku malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatanku pada video ini. Itu adalah hal yang gak disengaja, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jika memang benar itu ada manfaatnya, semoga teman-teman berkenan untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari aku. Dah, assalamualaikum.